Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adillatu fardiyati siyami Ramadan. Dalil-dalil wajibnya puasa Ramadan. Fa inna shawma Ramadan fardun min faraidil Islam al-azimah wa huwa ahadu arkanil Islam al-khamsah. Sungguhnya puasa Ramadan merupakan kewajiban dari kewajiban Islam yang agung, dan dia termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. Wal aslu fi dzalika al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Asal hukumnya terdapat dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dalam Sunnah dan ijma'. Wal adillatu alaihi zahiratun wadihatun ma'lumatun li'amatil muslimina fadlan an khasatihim. Dan dalil-dalil akan wajibnya puasa itu sangat jelas, gamblang, maklumah, diketahui oleh hampir keseluruhan kaum muslimin, terlebih orang-orang khusus di antara mereka. Wa furidha shaumu ramadhana fi sanati as-saniyati minal hijrah. Dan puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Al-Hijriyah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat ijma'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 Ramadan ijma'an, secara ijma', yaitu para ahli ilmu menyepakati akan hal ini. Waqad faradallahu 'alal ummati shauma syahrin wahid fi kulli 'am. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk umat ini puasa 1 bulan penuh pada setiap tahunnya. Wa huwa syahru Ramadan, dan bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang berpergian dan dia berbuka, maka dia menggantikannya pada hari-hari sesuai jumlahnya pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu melaksanakannya dan dia tidak berpuasa, yaitu sebelumnya puasa Ramadan belum diwajibkan, hanya bagi yang mampu dan mau. Kalau dia mampu dan dia tidak berpuasa, maka dia memberikan fidyah ta'amu miskin, memberikan makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lahum. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka itu baik untuknya, dan kalau kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, pemisah antara yang benar, yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapatkan bulan tersebut, maka berpuasalah dia di bulan tersebut. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan atau dia sedang musafir, dan dia berbuka, maka dia gantikan sesuai jumlah harinya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr.
Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangannya, dan agar kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Walitukabirullah ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah untuk kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabata fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sabata fi sahihain, terdapat di dalam sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khams, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan, menegakkan, mendirikan salat dan menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Fa fi hadzal hadits syarif anna al-Islam bunya ala da'aima khamsin. Maka pada hadis ini, hadis yang mulia ini, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 rukun, 5 tonggak. Wa anna siyama Ramadan huwa di'amatur rabi'ah, dan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah tonggak yang keempat. Dan wa ruknur rabi' min arkanil Islam allati yaqumu 'alaiha al-Islam, dan merupakan rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam yang Islam itu tegak di atas 5 rukun tadi. Wasabata fi sahihain, dan juga terdapat dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ira ras, faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas salah. Bahwasanya ada seorang Arabi, seorang Badui yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rambutnya berantakan. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari ibadah salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salawat al-khams illa an as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'an. Salat yang 5 waktu kecuali engkau melakukan yang perkara yang sunnah. Faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Kemudian orang Arabi ini berkata, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari ibadah puasa? Faqala syahru Ramadan. Syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau melakukan puasa sunnah selain dari puasa Ramadan tersebut. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Faqala akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam. Qala walladhi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Orang ini berkata, sampaikan padaku apa yang Allah wajibkan untukku dari perkara zakat. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan pada orang ini apa yang berkaitan dengan syariat-syariat Islam. Kemudian dia berkata, walladzi akramaka, demi zat yang telah memuliakanmu, la atatawwa'u syai'a, aku tidak melakukan perkara yang sunnah, akan tetapi wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'a, aku tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang telah Allah wajibkan untukku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aflaha in sadaq, dia akan beruntung kalau memang jujur perkataannya, benar perkataannya. Au dakhala jannah in sadaq, atau dia akan masuk surga kalau dia benar perkataannya. Fa hadzal haditsu fihi dalilun ala anna man addal wajibati wal faraid wa tarakal muharramat fa huwa naj. Hadis ini menunjukkan bahwa merupakan dalil bahwasanya siapa yang dia melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang muharram, maka dia akan selamat. Wa huwa min ahlil jannah, dan dia termasuk dari penduduk surga, min ahlil jannah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq,
au dakhalal jannah in shadaq. Aflaha, dia akan beruntung, dia sukses kalau dia jujur benar perkataannya, artinya sesuai apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Au dakhalal jannah, atau dia akan masuk surga kalau dia betul dengan apa yang dia katakan. Ba'da qaulihi la atatawwa'u syai'a, aku tidak melakukan perkara yang sunnah sedikit pun. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'a, dan aku tidak mengurangi sedikit pun apa yang Allah wajibkan atasku. Wa haula'i humul muqtasidun, dan mereka ini yang seperti ini, mereka melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram dan mencukupkan dengan ini, mereka ini yang disebut dengan al-muqtasidun. Nanti akan disebutkan 3 golongan manusia yang masuk surga. Dan ini adalah yang kedua, yaitu al-muqtasidun wa humul abrar, orang-orang yang bertakwa. Fa in tatawwa ma dzalika bi fi'lin nawafil. Kalau dia dalam keadaan demikian, dia melakukan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram, beserta itu dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Warawatib, salat rawatib misalnya, nawafil as-salat was shaum was sadaqah wal hajj wa jihad wa ghairiha. Salat-salat yang nawafil, salat-salat sunnah, puasa yang sunnah, sedekah, infak yang sunnah, haji yang sunnah, jihad dan selainnya. Karena minas sabikin, maka dia termasuk as-sabikin, golongan yang terbaik itu as-sabikin nabil khairat. Wahumul muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum ahli darajatil aliyah, wahum ahli darajatil aliyah. Mereka adalah orang yang derajatnya paling tinggi. Fa in qasara fi ba'dil wajibat, kalau ternyata mereka, kalau dia mengkosor, artinya dia kurang di dalam melakukan sebagian kewajiban, au taraka ba'daha, dia tinggalkan sebagian kewajiban, artinya dia berbuat dosa, au fa'ala ba'dal muharramat fahuwa dzalimun li nafsihi, atau dia melakukan sebagian dari perkara-perkara yang haram, maka dia termasuk golongan yang zalim terhadap dirinya. Wahwa min ahlil jannah, tapi dia tetap min ahlil jannah, termasuk orang yang masuk surga. Wa in asabahu qabla dzalika syiddatun wa ahwalun wa adzabun fil qabr aw finnar. Walaupun seandainya sebelum itu dia mengalami kesulitan, kengerian atau adab di kubur atau di neraka, tapi selama dia masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban, melakukan perkara yang haram, maka ma'aluhu ilal jannah, tempat kembalinya insya Allah adalah ke surga, dan dia termasuk golongan yang terendah, yaitu zalimun li nafsih. Wa haulal asnafus salasa humul mustafauna, dan 3 golongan ini adalah al-mustafaun, ahlul jannah alladzina aurasahumullahul kitaba. Mereka termasuk ahlul jannah yang Allah sebutkan mereka lah yang mewarisi kitab. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Tsumma aurasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Yang pertama adalah zalimun li nafsi, yaitu tadi orang yang meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan perkara yang haram dalam keadaan dia masih bertauhid. Wa minhum muqtasid, golongan yang kedua, yaitu dia melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Wa minhum sabiqun bil khairat, golongan yang terbaik, sabiqun bil khairat, itu sabiqun biiznillah, dengan izin Allah, yaitu mereka yang selain mereka melakukan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram, mereka juga melakukan perkara-perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Dzalika huwal fadlul kabir, dan demikianlah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nas'alullahal karim min fadlih. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dari keutamaannya. Qala wa min adillati fardiyati shaumi Ramadan. Dan di antara dalil wajibnya puasa bulan Ramadan, ma tsabata fi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu apa yang terdapat dalam sahih, kitab sahih, yaitu Al-Bukhari, Sahih Bukhari, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, yaitu
tanggal 10 di bulan Muharram. Wa amara bisiyamihi, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 tersebut. Falamma furidha Ramadan turik, ketika diwajibkan puasa di bulan Ramadan turika, yaitu puasa Asyura ditinggalkan. Maknanya wa mana turika ay turika shaumu Asyura wujuban wa baqiya istihbaban, yaitu ditinggalkan hukum wajibnya tapi tetap bahwasanya puasa di puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu secara hukum dia adalah mustahab sunnah. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dan di sahihain Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah, bahwasanya orang-orang Quraisy mereka berpuasa pada hari Asyura di jahiliyah 10 Muharram. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furida Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa di berpuasa Asyura sampai diwajibkannya Ramadan. Qala Rasulullah man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a afṭar. Barang siapa maka berpuasa, barang siapa yang mau berpuasa berpuasa, barang siapa yang berbuka berbuka, yaitu puasa Asyura menjadi sunnah hukumnya. Qala wa minal adillati ala fardiyati siyam hadits Jibril al-masyhur alladzi rawahu Muslim fi sahih an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mutawwala. Demikian juga di antara dalil akan wajibnya puasa itu di bulan Ramadan adalah hadis Jibril al-masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang mutawwal sangat panjang, wa rawahu Bukhari an Abi Hurairah mukhtasaran, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara ringkas fi su'ali Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman wal ihsan was sa'ah, yaitu pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, ihsan, dan tentang hari kiamat. Walamma sa'alahu anil Islam, ketika Jibril bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam, ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, al-hadis. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tutiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, in syahidnya, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah kalau engkau mampu untuk menempuh jalannya. Faman ankara faridatas saum wa wujubahu fahuwa kafir murtaddun anil Islam. Maka barang siapa yang dia mengingkari kewajiban berpuasa, puasa di bulan Ramadan, maka dia kafir murtad dari Islam. Li'annahu ankara faridatan 'azimatan wa ruknan min arkanil Islam. Karena dia mengingkari kewajiban yang sangat besar dan rukun dari rukun-rukun Islam. Wa amran ma'luman minad din bidarurah, dan suatu perkara yang maklum secara darurah dari perkara agama. Wa man aqarra biwujubi shaumi Ramadan. Barang siapa yang dia mengakui, dia tahu ini, dia katakan bahwasanya bulan puasa di Ramadan itu wajib hukumnya. Akan tetapi wa aftara amidan min ghairi udhur. Dia berbuka, dia tidak berpuasa secara sengaja tanpa ada udzur sedikit pun. Faqad irtakaba kabiratan 'azimatan yufassaku biha. Dia telah melakukan dosa dia telah melakukan dosa besar yang dia dihukumi fasik dengan sebabnya. Wala yukafar, dia tidak dikafirkan fi asahi qaulil ulama, berdasarkan pendapat yang paling sahih dari pendapat ulama. Wa yulzam bisawm, dan dia dipaksa untuk berpuasa. Wa yu'azziruhul hakim syar'i, dan hakim asyari memberikan hukuman kepadanya. Bil habas, apakah dengan penjara, awil jeli, ataukah dicambuk, au kilaihim, atau dengan keduanya. Wa qala ba'du al-ilmi idza aftara Ramadan min ghairi udhrin kafar.
Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau dia berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur, tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah kafir. Nas'alullah as-salama wal afiyah min kulli su'. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatan, keselamatan dari segala hal yang jelek. Wa nas'aluhu as-sabat ala dinihi hatal mamat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap kokoh di atas agamanya sampai kematian kita datang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.